Oke guys, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mekanisme dari jam tangan dual time. Nah, untuk jam tangan dual time ini itu ada yang menggunakan knob seperti ini, yang dimana cara mengaturnya untuk jam manual khususnya itu menggunakan penggerak dari knob ini, dari as dan knob ini. Namun ada juga jam tangan dual time digital analog, mas saya digital analog, ini juga digital analog. Ini tidak menggunakan knob atau putaran seperti ini. Nah, jadi untuk fungsinya itu sama, yaitu ada jam jarum atau analog ini dan juga jam angka atau digital berikut. Namun yang menjadi beda itu adalah di sini ada putaran dan di sini tidak ada. Biasanya pada jam tangan dual time atau analog digital seperti ini, itu kalau yang ada knobnya kayak gini itu menggunakan dua sumber power atau dua baterai yang terdiri dari baterai 626 atau ada juga yang 2016 atau 2025 untuk yang baterai digitalnya. Kalau yang analog ini rata-rata menggunakan baterai ukuran 626. Namun juga bisa berbeda, tapi mekanisnya tetap sama, tekniknya tetap sama. Kalau untuk yang ini sendiri yang tanpa menggunakan knob ini menggunakan satu power sumber baterai, satu baterai maksud saya itu bisa terdiri dari CR1620 atau sejenisnya. Tapi tetap meskipun beda ukuran baterai tapi tetap mekanisnya sama, cara aturnya juga sama, rata-rata begitu. Kalau yang tanpa knob otomatis cara mengaturnya itu menggunakan tombol. Oke, seperti ini. Kalau misalkan dengan ada yang knob ini kita bisa tarik seperti halnya jam tangan biasa yang ada di pasaran atau jam analog manual lainnya, kita bisa tarik seperti ini satu kali, lalu kita puter di sini menyesuaikan jam tangan yang akan kita kendaki. Misalnya pukul 12.30, ini 12.30 atau 35 seperti ini. Nah, seperti ini mekanis dari jam tangan dual time yang menggunakan knob atau as gitu. Untuk jam tangan yang ini itu tanpa knob, otomatis cara mengaturnya juga menggunakan tombol-tombol yang ada di samping sini. Kalau di sini like ini untuk lampu, berarti ini ADJ atau adjust itu. Ini stopwatch, ini mode untuk atur jam digital. Oke, kita langsung lihat pergerakan ini. Kita pencet adjustnya ini yang ada di pojok atas. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengaturnya itu menggunakan tombol seperti ini yang ada di pojok atas. Itu posisinya bisa berbeda-beda, tapi teman-teman bisa coba atau cari key atau adjust ini. Oke, untuk misalkan kalau misalkan ini mau berhenti jam 12 pas tinggal pencet, kalau misalkan lebih 5 menit jadi kita tinggal geser pelan-pelan seperti ini. Nah, gitu. Oke, untuk sumber power baterai kita bisa lihat seperti ini. Sebentar saya cek dulu. Kita bisa lihat mekanis atau power dari jam berikut yang menggunakan dua sumber baterai, terdiri dari baterai kecil dan besar, umumnya seperti itu. Untuk jam krono sendiri juga ada yang menggunakan dua sumber baterai. Misalkan krono kan biasanya kan satu baterai, ada juga dua baterai, ya menggunakan baterai besar juga ada. Nah, seperti ini guys. Jadi ini adalah jam tangan dual time yang menggunakan double power asal maksudnya dua baterai. Ini yang digital, ini yang ini guys. Yang besar ini untuk digital, kita bisa lihat. Meskipun kita cabut baterai yang besar ini, yang kecil tetap nyala. Karena apa? Karena masih ada ini baterai kecil ini di dalamnya. Jadi menggunakan dua sumber baterai gitu. Meskipun baterai ini tertutup IC atau tutup papan PCB kayak gini, kalau menggunakan putaran kayak gini, knob ini itu otomatis itu menggunakan dua baterai gitu.
Jadi untuk menggantinya ya kita harus bongkar dinding mesinnya ini. Jadi kan kadang orang-orang loh sudah ganti baterai tapi nggak hidup. Nah kalau menggunakan knob kayak gini berarti ya otomatis dua baterai seperti ini gitu. Mesinnya beda-beda antara mesin analog sama mesin digital tuh beda-beda, tidak jadi satu gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya jam tangan dual time tapi kok di sini ganti baterai nggak bisa, teman-teman bisa lihat ini ya tutorial ini. Jadi misalkan ini ada putarannya kayak gini mas, knob ini yang bisa tarik ini itu otomatis itu menggunakan dua tenaga baterai yang biasanya juga di dalam mesin kayak gitu, di dalam dibaliknya papan PCB ini gitu harus dibongkar. Jadi gitu ya guys ya. Oke selanjutnya kita lihat yang ini yang dual temp tanpa knob ini biasanya menggunakan satu tenaga baterai. Ingat untuk membuka baut pada jam tangan kita bisa saling menyilang, nggak boleh sejajar. Karena apa, sambil ditekan kayak gini biar tidak dol perumahannya. Nah ini guys, di sini menggunakan satu sumber baterai saja. Di sini ini juga menggunakan dua mesin tapi mesinnya ini ada di sini, dia langsung terpaut di papan PCB atau IC-nya ini guys. Ini ada plus sama min, ini dia langsung menuju ke ini ya, ke apa itu mesin manualnya, mesin analognya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya jam tangan dual temp kayak gini yang tidak menggunakan tarikan atau knob seperti ini, itu dipastikan rata-rata ya satu baterai saja. Tapi kalau misalkan ada knobnya kayak gini tadi sudah saya bilang, meskipun tutup papan PCB kayak gini, papan IC kayak gini, itu juga menggunakan dua baterai gitu. Jadi teman-teman jangan salah, sudah diganti baterai kok yang analognya masih mati, yaitu perlu dibongkar mesinnya, diganti baterainya yang analognya gitu, karena beda-beda. Kalau yang ini kan satu. Nah saya rasa cukup sekian untuk tutorial kali ini. Nantikan di tutorial selanjutnya tentunya di channel Jendela Wali guys.